La Nina adalah salah satu fenomena iklim yang memengaruhi kehidupan di banyak bagian dunia. Ketika La Nina terjadi, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih dingin dari biasanya. Ini adalah kebalikan dari El Nino, yang membawa panas berlebih ke wilayah yang sama. Meskipun La Nina dianggap dingin, dampaknya dapat begitu panas terasa di hati, terutama bagi mereka yang hidup di wilayah yang terkena imbasnya. Saat La Nina melanda, hujan deras seringkali membanjiri banyak negara. Di beberapa wilayah, hujan yang terus-menerus ini membawa malapetaka. Air meluap, rumah-rumah terendam, dan ladang-ladang subur berubah menjadi lautan lumpur. Kehidupan yang sebelumnya damai menjadi penuh perjuangan. Orang-orang berjuang untuk bertahan hidup, menyelamatkan apa yang tersisa dari bencana yang tak bisa dihindari. Di sisi lain dunia, La Nina dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Ladang-ladang yang biasa hijau berubah menjadi gersang, dan petani yang menggantungkan hidupnya pada hujan hanya bisa menatap langit dengan harapan yang perlahan memudar. Setiap retakan di tanah kering itu seolah menceritakan kisah tentang mimpi yang perlahan-lahan pudar. Fenomena ini juga memengaruhi hewan-hewan, baik di darat maupun di laut. Di laut, suhu air yang lebih dingin memengaruhi rantai makanan. Ikan-ikan tertentu bermigrasi ke tempat lain, meninggalkan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan mereka dengan tangan kosong. Di darat, hewan liar kesulitan mencari makanan karena habitat mereka terganggu oleh perubahan iklim. La Nina adalah pengingat kuat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Kita sering merasa bahwa kita dapat mengendalikan segalanya, tetapi fenomena ini menunjukkan betapa rentannya kita terhadap kekuatan alam. Ia mengajarkan kita untuk lebih rendah hati dan menghargai setiap momen damai yang kita miliki. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, La Nina bukan sekadar fenomena ilmiah. Ia adalah ketakutan yang nyata. Orang-orang harus meninggalkan rumah mereka, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Suara hujan yang biasanya menenangkan berubah menjadi ancaman yang membuat dada berdebar penuh kecemasan. Namun, di balik semua penderitaan yang ditimbulkan, La Nina juga membawa pelajaran berharga. Ia mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas. Dalam bencana, kita melihat orang-orang saling membantu, berbagi apa yang mereka miliki, dan bersama-sama berjuang untuk bangkit kembali. Dari reruntuhan bencana, lahir harapan yang baru. Fenomena ini juga mendorong kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. La Nina seringkali diperburuk oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Polusi, deforestasi, dan aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan memperburuk dampaknya. Kita diajak untuk merenung, apakah kita sudah menjaga bumi dengan baik? La Nina juga mengajarkan kita arti dari ketahanan. Meski badai datang dan menghancurkan, manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Kita belajar untuk tidak menyerah, untuk terus maju meskipun jalan terasa berat. Dari air mata, lahir kekuatan yang tak terkira. Meskipun La Nina membawa kesulitan,
ia juga menunjukkan keindahan dalam kebersamaan. Saat bencana datang, kita melihat bagaimana manusia bisa saling mendukung tanpa memandang perbedaan. La Nina, meski pahit, adalah pelajaran tentang kemanusiaan yang paling tulus. Bagi anak-anak, La Nina adalah pengalaman yang akan membekas sepanjang hidup mereka. Mereka melihat orang tua mereka berjuang, rumah mereka hancur, tetapi juga melihat bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang penuh kasih sayang. Dari rasa takut, tumbuh keberanian untuk menghadapi masa depan. Dalam kekacauan yang ditimbulkan oleh La Nina, kita seringkali lupa akan keindahan kecil yang masih ada. Pelangi yang muncul setelah hujan, tawa anak-anak meski di tengah pengungsian, dan tangan-tangan yang saling menggenggam memberi kita alasan untuk terus berharap. La Nina bukan hanya tentang kehancuran. Ia adalah siklus alam yang juga membawa kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah bencana berlalu, ada peluang untuk membangun kembali dengan cara yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkelanjutan. Bagi sebagian orang, La Nina adalah momen untuk merenung. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukan penguasa alam, melainkan bagiannya. Kita diajak untuk hidup selaras dengan bumi, bukan melawannya. Mungkin, dari sini, kita bisa menciptakan dunia yang lebih seimbang. Namun, tak bisa dimungkiri, La Nina meninggalkan luka yang dalam. Kehilangan harta benda, bahkan nyawa, adalah harga yang harus dibayar oleh banyak orang. Tapi dari luka itu, lahirlah kekuatan untuk bangkit, untuk memulai kembali, meski jalannya tak mudah. La Nina juga mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan kekuatan alam. Ia adalah pengingat bahwa meskipun teknologi semakin canggih, ada hal-hal yang masih di luar kendali kita. Dan mungkin, itu adalah cara alam untuk menjaga keseimbangannya sendiri. Fenomena ini juga menjadi panggilan bagi para ilmuwan dan pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka harus mencari cara untuk memprediksi dampak La Nina dengan lebih akurat, agar masyarakat dapat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam setiap badai yang dibawa oleh La Nina, ada pelajaran tentang keteguhan hati. Hujan deras yang terus turun mengingatkan kita bahwa ada hari-hari cerah yang menunggu di depan. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti akan tiba. Akhirnya, La Nina adalah bagian dari cerita besar tentang kehidupan di bumi. Ia adalah tantangan yang menguji kita, tetapi juga memberi peluang untuk tumbuh. Dalam setiap air mata yang jatuh, ada benih kekuatan yang tumbuh, menunggu untuk mekar dalam keindahan. Fenomena ini memengaruhi pola cuaca global, seringkali menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), ada kemungkinan 55% La Nina akan berkembang antara Desember tahun 2024 dan Februari tahun 2025. Fenomena ini dapat menyebabkan peningkatan curah hujan sebesar 20–40%, yang berpotensi mengakibatkan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. La Nina juga dapat memicu peningkatan aktivitas badai tropis di wilayah Atlantik, meningkatkan risiko bencana di Amerika Latin dan Karibia. Para ahli memperingatkan bahwa La Nina dapat menyebabkan musim badai yang sangat aktif, dengan potensi banjir dan kekeringan yang lebih sering terjadi. Selain itu,
La Nina dapat memperburuk kondisi kekeringan di beberapa bagian Afrika dan Amerika Selatan, yang sudah menghadapi tantangan kemanusiaan. Perubahan pola curah hujan dapat memengaruhi produksi pertanian, memperparah kerawanan pangan, dan meningkatkan kebutuhan bantuan kemanusiaan. Di Australia, La Nina yang jarang terjadi selama musim panas dapat menyebabkan peningkatan curah hujan, meningkatkan risiko banjir dan kondisi basah di awal tahun 2025. Hal ini dapat memengaruhi sektor pertanian dan infrastruktur, serta meningkatkan risiko bencana alam secara keseluruhan. Meskipun La Nina yang diperkirakan pada tahun 2025 mungkin lemah dan berumur pendek, dampaknya terhadap pola cuaca global tetap signifikan. Peningkatan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis memerlukan kesiapsiagaan dan respons yang tepat dari pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Penting untuk dicatat bahwa fenomena iklim seperti La Nina terjadi dalam konteks perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, yang meningkatkan suhu global dan memperburuk cuaca ekstrim. Oleh karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim tetap menjadi prioritas untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Masyarakat di daerah yang rentan terhadap dampak La Nina harus meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana. Langkah-langkah seperti perencanaan evakuasi, penyediaan kebutuhan darurat, dan pemantauan informasi cuaca dari otoritas setempat sangat penting untuk mengurangi risiko. Selain itu, kerjasama internasional dalam pertukaran data dan teknologi meteorologi dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi dan respons terhadap fenomena seperti La Nina. Pendekatan kolektif ini penting untuk menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks di masa depan. Dalam konteks pertanian, petani perlu diberi informasi dan dukungan untuk menyesuaikan praktik mereka dengan kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh La Nina. Hal ini dapat mencakup pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi basah atau kering, serta penyesuaian jadwal tanam. Sektor kesehatan juga harus bersiap menghadapi potensi peningkatan penyakit yang terkait dengan perubahan pola cuaca, seperti penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor. Peningkatan curah hujan dan banjir dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit ini. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dampak La Nina dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Kesadaran dan pengetahuan yang baik di tingkat komunitas dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti sistem drainase yang baik dan bangunan yang kokoh, menjadi semakin penting dalam menghadapi fenomena iklim seperti La Nina. Hal ini dapat mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat bencana. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi tepat waktu kepada masyarakat tentang potensi bencana yang disebabkan oleh La Nina. Sistem ini harus mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya konservasi lingkungan, seperti reboisasi dan perlindungan daerah aliran sungai, dapat membantu mengurangi dampak negatif La Nina. Lingkungan yang sehat berperan sebagai penyangga alami terhadap bencana hidrometeorologi. Terakhir, penting untuk terus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi dan klimatologi. Pemahaman yang lebih baik tentang fenomena seperti La Nina akan meningkatkan kemampuan kita dalam memprediksi dan merespons dampaknya di masa depan.
Fenomena La Nina di Indonesia selalu menjadi perhatian utama karena negara ini terletak di kawasan tropis yang sangat dipengaruhi oleh perubahan pola cuaca global. Ketika La Nina berlangsung, Indonesia sering kali mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan. Akibatnya, banyak daerah di negara ini menghadapi risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang semakin tinggi. Peningkatan curah hujan selama La Nina biasanya sangat dirasakan di wilayah-wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di daerah ini, aliran sungai seringkali meluap, menggenangi pemukiman, dan memutus akses jalan. Tak jarang, banjir ini menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan darurat. Salah satu dampak paling nyata dari La Nina di Indonesia adalah kerusakan infrastruktur. Jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya seringkali rusak akibat derasnya arus air. Biaya pemulihan yang dibutuhkan setelah bencana seperti ini sangat besar, sehingga memengaruhi anggaran negara untuk pembangunan. Di sektor pertanian, La Nina juga membawa dampak besar. Meskipun curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan hasil panen di beberapa daerah, hujan berlebih seringkali merusak tanaman. Sawah yang terendam air terlalu lama dapat membuat petani kehilangan hasil panennya, yang pada akhirnya memengaruhi ketahanan pangan. Selain itu, fenomena ini juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Banjir yang meluas seringkali menghentikan aktivitas perdagangan, merusak pasar tradisional, dan mengganggu distribusi barang. Banyak pedagang kecil yang kehilangan penghasilan karena tidak bisa beroperasi. Bagi nelayan, La Nina membawa tantangan yang berbeda. Perubahan pola angin dan gelombang tinggi membuat mereka sulit melaut. Hasil tangkapan ikan menurun, sementara biaya hidup tetap harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan tekanan ekonomi yang berat bagi komunitas pesisir. Dampak La Nina juga dirasakan di sektor kesehatan. Peningkatan curah hujan menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan diare. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan sering kewalahan menangani peningkatan jumlah pasien selama musim hujan. Di wilayah pegunungan, tanah longsor menjadi ancaman utama selama La Nina. Hujan terus-menerus menyebabkan tanah menjadi tidak stabil, sehingga memicu longsor yang menghancurkan rumah-rumah dan jalanan. Tidak jarang, korban jiwa menjadi bagian dari tragedi ini. Selain bencana langsung, La Nina juga membawa dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Pemulihan pasca bencana seringkali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian harus memulai hidup mereka dari awal dengan sumber daya yang sangat terbatas. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi dampak La Nina melalui berbagai program mitigasi bencana. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sistem peringatan dini. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi cuaca secara cepat, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana. Program pelatihan dan simulasi evakuasi sering kali diadakan di daerah-daerah rawan banjir dan longsor.
Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah korban jiwa. Di sisi lain, peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Liputan yang akurat dan tepat waktu dapat membantu masyarakat memahami situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka. Namun, upaya mitigasi saja tidak cukup tanpa dukungan dari masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu kunci untuk menghadapi La Nina. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat lebih tangguh menghadapi bencana dan meminimalkan dampaknya. Selain tantangan, La Nina juga membawa peluang untuk memperbaiki manajemen sumber daya air. Hujan yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk mengisi waduk dan irigasi, yang akan berguna di musim kemarau. Dengan pengelolaan yang baik, La Nina bisa menjadi berkah terselubung bagi pertanian. Namun, untuk mencapai itu, diperlukan infrastruktur yang memadai. Proyek-proyek seperti pembangunan bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase harus menjadi prioritas pemerintah, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap banjir. La Nina juga menjadi pengingat akan pentingnya konservasi lingkungan. Deforestasi dan perusakan hutan memperburuk dampak bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlindungan hutan dan reboisasi harus terus digalakkan. Selain dampak fisik, La Nina juga memengaruhi kondisi mental masyarakat. Ketidakpastian dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana dapat memicu stres dan trauma, terutama bagi anak-anak. Dukungan psikososial menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pasca bencana. Fenomena ini juga membuka peluang untuk memperkuat kerjasama internasional. Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang juga menghadapi La Nina, sekaligus berbagi pengalaman dalam menangani bencana hidrometeorologi. Dalam konteks perubahan iklim, La Nina semakin menunjukkan bahwa adaptasi adalah hal yang mutlak. Pemerintah, komunitas, dan sektor swasta harus bekerja bersama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi dampak fenomena ini. Pada akhirnya, La Nina adalah ujian bagi ketahanan masyarakat Indonesia. Meskipun membawa tantangan besar, fenomena ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas, inovasi, dan kesadaran akan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menghadapi La Nina dengan lebih baik di masa depan.